Halo Pak Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dena. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat, sehat alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah Pak sehat. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah syukur. eh, begini nih Pak Rizal, sebelum Mhm, melakukan coaching ini saya sebagai supervisor mhm. akan menerapkan beberapa atau langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya, Sebelum mangga coaching mangga. itu ada praobservasi, ada observasi maupun pasca observasi. Mhm, mhm. Adapun beberapa rubrik penilaian saat praobservasi ya Pak ya. Iya, mhm. Tentu saja coach dan coachee itu melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya iya Bu. Mhm, Ya ya. Tidak lupa betul. dengan coachingnya ya Pak ya, di mana Iya, ada kemitraan, ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi nih. iya. Siap Bu. Sebelum Insyaallah. memulai coaching ini ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Mhm. Mangga mangga Bu, mangga. Ya nih. Mangga Bu. Eee, Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, ini Bu, tentunya saya ingin mengembangkan keseluruhan dari ketiga kompetensi coaching, Bu. Yaitu di antaranya ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir tentu saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik baik. Kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak sampaikan atau kembangkan dalam coaching kali ini? Kalau untuk secara spesifiknya, Bu, ya, mungkin saya akan lebih menitik beratkan pada 2 kompetensi terlebih dahulu, Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi pertanyaan berbobot. Agar bagaimana saya sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan menggalinya tentunya. Dan hal itu pun berkaitan erat dengan prinsip profesional seorang guru, Bu, gitu, Bu. Iya, eee, kalau begitu secara spesifik yang ingin diobservasinya yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya, Pak, ya? Betul sekali, Bu, Nah, betul. iya, iya iya. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nih? Nah, kalau indikatornya, Bu, mungkin bagaimana tercapai tidaknya itu bahwasanya coach saya mungkin nanti ya, dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, itu mungkin, Bu. Iya iya, baik. Mhm, Terima kasih ya Pak Rizal untuk supervisinya. mhm. Kalau begitu mangga silakan bisa dimulai coaching-nya dengan Bu Lisma ya Pak ya, betul? Iya, betul, Bu, dengan Bu Lis. Ya, mangga saya persilahkan waktunya ya Pak. Iya, terima kasih banyak, Bu. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Aduh, Pak Rizal, mohon maaf nih mengganggu waktunya nih malam ini. Tidak apa-apa, Bu Lis. Bagaimana kabarnya Ibu Lis gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Amin, amin ya Allah, rabbal alamin. Duh, saya jadi kaget, Bu. Ada apa, Bu Lis? Barangkali ada yang bisa saya bantu, Bu Lis? Iya, gini, Pak. Saya ingin mengobrol gitu ya dengan Bapak, tidak lama sih, Pak. Mhm. Ini barangkali Bapak berkenan dan ada waktu, Pak, buat saya gitu. Oh, mangga, Bu. Silakan, silakan, Bu Lis. Dengan senang hati. Memangnya Bu Lis
apa yang ingin disampaikan kepada saya, Pak Bulis? Ya, saya itu Pak ingin apa ngobrol gitu ya tentang kejenuhan saya dan saya sering Mhm, merasa lelah gitu ya Pak yang terus menerus gitu mhm. pada saat di sekolah. Jadi Bulis itu ingin berdiskusi mungkin ya, mengenai keluh kesah Ibu yang mengenai kejenuhan dan rasa lelah di sekolah sehari-hari. Bukan begitu, Bulis? Ya, betul sekali Pak Rijal. Mmm, iya iya. Memangnya sebelumnya Bu, maaf mau bertanya nih, apa kira-kira tujuan yang Bulis harapkan dari percakapan kali ini, Bu? Gini ya Pak ya, saya ingin menyampaikan unek-unek gitu ya, sekaligus ingin ada Mhm, solusi gitu Pak dari mhm mhm, permasalahan yang saya hadapi saat ini. mhm mhm. Oh, memangnya apa yang membuat, Bulis menjadi jenuh dan rasa capek Bulis itu rasakan sehari-hari di sekolah seperti apa, Bu? Jadi gini ya Pak ya, saya itu sangat merasa lelah dan jenuh karena saya memiliki jumlah mengajar yang begitu banyak gitu ya Pak di sekolah. Karena di Mmm, SKKBM itu saya ditugasi mengajar sejumlah 40 jam pelajaran Pak per minggu. Nah waduh, sedangkan saya mengampu mata pelajaran muatan lokal yang mana bobot tiap kelasnya berjumlah 2 jam. Nah, sehingga total yang harus saya mengajar di kelas itu sebanyak 20 kelas, Pak, gitu. Nah, hal mhm ini mhm. dikarenakan jumlah guru mapel untuk, mapel yang saya ampu itu terbatas gitu, hanya 2 orang saja gitu di sekolah itu. Iya iya iya. Wah, Bulis, saya memahami permasalahan Bulis yang dalam hal ini permasalahan mengajar dengan jumlah jam yang begitu banyak ya, sehingga mengakibatkan Bulis begitu jenuh, kemudian merasa kelelahan di setiap harinya. Benar begitu ya, Bulis ya, tadi yang Iya, sampaikan? betul betul sekali, Pak. Mhm Nah, oleh mhm karena itu, di setiap harinya saya harus mengajar jumlah kelas yang begitu banyak, Pak. Bahkan dalam mhm. 10 jam pelajaran per hari di sekolah gitu ya. Saya Waduh, mengajar full 10 jam tanpa henti, tidak ada jeda pada saat pergantian kelas, Pak. Mungkin saya hanya mmm, mendapatkan istirahat pada jam istirahat saja gitu, yaitu pada saat istirahat jam pertama 15 menit dan pada saat mhm. jeda istirahat di sholat zuhur. Nah, sehingga saya benar-benar merasakan kelelahan yang sangat begitu. Nah, saya Mhm. menginginkan mengajar di posisi normal dan ideal saja gitu, Pak. Oh, nah, Bu, berkaitan dengan posisi normal dan ideal yang Ibu barusan katakan, kira-kira memangnya versi ideal menurut Bulis itu yang seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya sih jumlah mengajar yang ideal itu 24 jam per minggu ya, Pak, ya. Nah, sesuai dengan Mmm, peraturan minimal di Dapodik gitu. Nah, berdasarkan mhm aturan Kemendikbud, karena mhm. apabila guru mengajar dengan jumlah jam yang sesuai, nantinya pasti akan berdampak baik pada kinerja pada saat pembelajaran di dalam kelas. Betul, Bu. Jadi tentunya akan ada dampak ya, gitu. Nah, Iya, mungkin betul. memangnya, Bu, apakah ada, efek negatif atau imbas kepada para siswa, Bu, pada saat Ibu mengajar di kelas dengan kejadian ini? Ya, jelas Pak, tentu saja ada. Terkadang saya menjadi kurang fokus di kelas sehingga anak kurang diperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung, Pak. Ya begitu ya. Jadi siswa sedikit banyaknya akan terdampak ya dari hal yang Ibu rasakan saat ini, Iya, gitu Bu ya? betul. Kira-kira, apa yang akan Bu lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini, Bu? Sepertinya saya harus bisa mengatur, me-manage waktu gitu ya. Juga Mhm, akan berdiskusi dengan kepala sekolah, Wakasek, terkait dengan jumlah jam dan pengajuan guru mata pelajaran muatan lokal baru ke dalam DSO yang diajukan ke Dinas Pendidikan. iya ya jadi akan mengajukan, guru baru ya mungkin ya dalam hal ini, ke Iya DSO. iya. Nah mungkin mungkin selain itu apalagi Bu ada lagi? Untuk saat ini dalam hal mensiasati rasa lelah dan jenuh di sekolah sehari-hari saya sering melakukan rehat sejenak Pak di sela-sela Mhm pergantian jam dan membuat mhm kesepakatan kelas di setiap kelas yang
saya ajarkan. Nah, agar para siswa mengetahui bahwasannya meminta jeda waktu 5 menit untuk membuat kondisi menjadi rileks, kembali lagi ke apa? Ke semula gitu ya. Nah, salah satunya dengan teknik stop, Pak, yang saya pelajari di materi kemarin pendidikan guru penggerak seperti itu, Pak. Wih, mantap sekali, Bu Lis ya. Jadi diaplikasikan tentang materi-materi pada saat Ibu di guru penggerak, salah satunya adalah metode stop ya, sehingga Bu Lis pun bisa menjadi rileks kembali gitu. Kemudian Bu Lis kira-kira kapan Bu Lis akan memulai rencana aksi tersebut? Saya akan memulai berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga Wakasek esok lusa, Pak. Karena momen tepat di akhir semester biasanya akan ada evaluasi dan pengajuan DSO ke Dinas Pendidikan untuk kebutuhan guru dan pembelajaran di semester depan atau tahun ajaran baru. Begitu ya. Nah, kalau untuk proses rehat sejenak sudah saya lakukan, Pak, saat ini sehingga saya terkadang bisa lebih tenang atau rileks walaupun sejenak. Dengan proses stop sangat membantu saya, Pak. Wih, benar sekali ya, Bu Lis. Sangat tertarik saya dengan solusi yang digunakan oleh Bu Lis. Karena dengan rehat sejenak dapat menjadikan kita menjadi rileks kembali. Gitu. Ya, betul sekali, Pak. Betul, Bu. Nah, mungkin Bu kira-kira, dalam hal ini siapa yang dapat membantu Bu Lis dalam hal pemenuhan rencana aksi tersebut, Bu? Nah, saya pikir Bu Tresna, Pak, beliau merupakan guru 1 MGMP saya di mata pelajaran muatan lokal. Saya harap beliau dapat membantu saya dalam hal berkoordinasi saat saya menemui kepala sekolah dan lokasi kurikulum dalam hal jumlah jam mengajar dan kebutuhan DSO di sekolah. Ya. Baik sekali itu, Bu. Sehingga Bu Lis itu akan berkolaborasi dengan guru 1 MGMP Bu Lis di sekolahnya. Betul begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Dan mungkin Bu Lis pun akan mendapatkan dari percakapan coaching kali ini, Bu, pertanyaannya mungkin yang selanjutnya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching kali ini, Bu? Alhamdulillah, Pak, saya sekarang merasa lebih tenang dan lebih rileks karena saya telah mengeluarkan unek-unek dan berkonsultasi dengan Bapak. Nah, begitupun dengan solusi-solusi yang akan saya lakukan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya dan mohon maaf jadi mengganggu waktunya nih Pak Rizal. Sama-sama, Bu Lis. Malah tidak, Bu, tidak sama sekali saya merasa terganggu. Yang ada, saya malah mendapatkan hal baru dan pengalaman baru, Bu, terkait dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya, Bu. Amin ya Allah. Ya, Rabbal amin alamin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Rizal. Nanti kalau saya sudah menyampaikan hasilnya, saya mungkin akan share lagi ke Bapak ya. Iya, Bu Lis. Saya tunggu kabar baiknya, Bu Lis ya. Ya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Farijal. Barusan sudah melakukan observasi ya. Iya, Bu, betul. Kita sekarang menuju ke pasca supervisinya nih. Iya, Bu. Ya. Kira-kira setelah melakukan coaching nih tentunya saya meminta waktu Farijal untuk berdiskusi sebentar ya mengenai catatan nih atau identifikasi bagaimana nih cara Farijal barusan melakukan coaching gitu ya Pak ya. Mangga, silakan Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan ditanyakan kepada Farijal. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, Bu. Jadi pada saat tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Lis, saya telah melaksanakan kompetensi coaching dengan cara tentunya satu konsentrasi dalam hal kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan secara aktif, Bu.
apa yang disampaikan oleh Bu Lis. Kemudian kan Bu Lis sebagai coach. Kemudian yang terakhir tentunya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali segala potensi coach. Berikut dengan permasalahan yang dirasakan oleh coach, Bu. Nah, yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini pun saya sebagai coach telah menggunakan pertanyaan berbasis alur tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasinya seperti apa, menggali menggali si koci, kemudian menanyakan rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir bertanya tentang tanggung jawab hingga solusi yang telah diputuskan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, Bu. Gitu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, izin saya menyampaikan beberapa catatan hasil saya mengobservasi Bapak ya, Pak. Iya, mangga mangga, Bu. Ya, ini. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang telah Bapak lakukan saat coaching barusan. Terima kasih, Bu. Bapak telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, Pak? Di Iya, Bu. antaranya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu, Bapak pun telah fokus terhadap kompetensi apa yang ingin dikembangkan, sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat supervisi. Dan yang terakhir, saya pun melihat Bapak dapat menggali potensi si koci, sehingga akhirnya menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya, tanpa mengarahkan ataupun membuat percakapan yang terlalu melebar ya Pak ya. Iya, iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Untuk yang terakhir nih, kira-kira apa nih ya kompetensi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan telah dilakukan? Ya, Bu, mungkin saya ingin lebih mendalami lagi dan terus mempelajari tentang kompetensi, tentang menanyakan pertanyaan yang berbobot, gitu, Bu. Nah, mengapa? Karena masih banyak sekali hal-hal yang harus dieksplor dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ke depannya mungkin, Bu, untuk itu. Baik, baik, Pak. Semoga lancar ya, Pak, ya, untuk ke depannya Amin, bisa amin, Bu. melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin, Bu. Terima Iya, kasih iya. banyak, Bu, atas masukannya, Iya, penilaiannya. sama-sama, Pak. Demikian kalau begitu ya, Pak, Ya, observasi Bu. hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya, Pak. Amin, amin, Bu. Iya. Ya, Terima kasih mangga. banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.